Manusia hidup di dalam lingkaran yang kita buat sendiri. Di dalam lingkaran itu, kita menyebutkan semua hal yang terasa familiar, aman. Di luar itu, kalau ditanya, kita pasti bisa menyebutkan minimal satu hal yang tidak akan kita lakukan karena kita tidak nyaman. Aku sebenarnya bawa baju renang dan baju ganti, tapi aku ngerasa nggak nyaman banget kalau masuk air asin, habis itu keluar. Belum lagi aku nggak ngeliat ada toilet di sini. Semua hal yang tidak biasa kita lakukan rasanya berbahaya dan beresiko. Padahal seringnya, hidup yang layak dijalani berada di luar zona nyaman itu. Pada akhirnya, siapapun gak ingin terperangkap di lingkaran yang semakin kecil. Karena itu, kita harus melatih diri untuk memperbesar zona nyaman kita, keluar dari cangkang itu. Ini adalah beberapa hal yang aku lakukan setiap kali mencoba keluar dari zona nyamanku. Guys, aku baru aja nerima tawaran dari temenku untuk jadi moderator. Dan aku bilang iya, karena aku gak punya alasan untuk nolak. Pertama, jadwalnya cocok. Yang kedua, isunya cukup nyambung dengan diriku, sustainability tourism. Dan yang ketiga, ini di luar dari zona nyamanku. Aku biasanya ngobrol di depan anak-anak, di isu-isu yang aku udah sangat familiar. Tapi ini karena di luar dari zona nyaman aku yakin aku akan belajar banyak. So I say yes. So we have 6 days to prepare ourselves for the day. I'm super nervous, but at least I have a plan. And the plan is I have to study at least 3 hours per day, start tomorrow, about 3 main topics. So see you tomorrow. Menurutku, apapun peran yang kita ambil, entah itu sebagai soundman, timekeeper, volunteer, lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua hal di luar zona nyaman kita biasanya belum familiar, belum kita kuasai. Dan justru karena itu, kita perlu belajar 2 atau 3 kali lebih keras dari biasanya. Kita harus melihat keseriusan bukan hanya karena seberapa besar peran kita, tapi seberapa penuh kita hadir di sana sehingga sebuah acara itu berjalan dengan baik. It's almost an hour. I sit down in here and try to come up with question. And I think when we learn, start with question is a good method because it open up our curiosity. Maybe later in the afternoon I will search for the answer. Now I have to work and I also wanna do yoga. First maybe 30 minutes just to refresh my body and my mind. Hi guys, so now it's 7 p.m. and there is a bad news and also a good news today. So I will start with a good news. Tadi kakak PIC-nya udah ngirim nama-nama narasumber dan thank God semuanya narasumbernya orang Indo. So I don't have to really worried about the language. Tapi aku tetap harus concern because mungkin audiensnya akan ada yang bukan orang Indo. But the bad news is not really bad actually. It just made me more worried. I started question myself, am I capable of doing this? Jadi tadi kakak PIC yang sama ini juga ngirim sama aku sebuah research paper yang ditulis oleh salah satu narasumbernya. Narasumbernya ini adalah dosen di Universitas Udayana. So it give me a lot of pressure right now. I try to read Setiap kali kita mencoba hal baru, wajar kalau muncul perasaan ragu. Apakah aku akan gagal? Apakah aku pantas di posisi ini? Apakah aku cukup mampu? Dulu aku menganggap rasa itu adalah tanda bahwa aku tidak siap. Tapi sekarang aku tahu, keraguan adalah bagian dari proses belajar. Ini udah hampir jam 5. Aku mau jalan kaki untuk menjernihkan pikiranku. Karena terlalu fokus membaca penelitian dan jurnal tentang topik ini, aku justru merasa jauh dari tugas utamaku, menjadi moderator. Seseorang yang menjaga sebuah percakapan agar tetap berada pada batasnya. Saat semuanya tampak penting, mendesak atau kacau, kita harus belajar untuk berhenti sejenak. Karena
karena mungkin yang benar-benar kita butuhkan bukan lebih banyak informasi, tapi sedikit refleksi. Ini udah hari Jumat, sejauh ini aku udah coba mencari posisi aku, standpoint aku sebagai moderator, apa tujuannya. Hai, ini udah hari Sabtu, gak kerasa tinggal besok adalah hari hanya. Ini udah jam 5 dan ini beberapa hal yang ingin aku pengen selesaiin hari ini. Hopefully bisa, karena aku juga masih ada kerjaan pagi ini. Jadi sampai jam 6 nanti mungkin aku akan belajar, habis itu kerja, habis itu kita lanjut lagi. Aku pengen olahraga dulu sebentar aja sebelum kita kerja, biar pikiran aku lebih tenang, karena aku cukup deg-degan, cukup nervous. Obat dari rasa takut adalah persiapan yang matang. Karena semakin kita memahami apa yang kita hadapi, semakin kecil ruang bagi ketakutan untuk tumbuh. Yang sudah hadir di tempat ini. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so happy that we can gather here today. Bali is known for breathtaking and also Latihan mungkin gak selalu membawa kita pada kesempurnaan, tapi selalu membawa kita pada kemajuan. At least kemajuan dan improvement dari diri kita sebelum hari ini. Good morning. Hari ini aku bangun, tapi lampu kamarku mati. Yang ini. Aku mau belajar sebentar lagi, mungkin 1 jam. Habis itu kita olahraga dan siap-siap. Harus ganti dulu lampunya. I hope it's work. Aku nggak sempat yoga karena malah keasikan praktis dan juga cek hal ini itu. Tapi aku coba tadi udah meditasi 10 menitan aja, dan isi kepalaku rame banget, banyak banget hal yang pengen aku antisipasi, kalau gini. But I try to calm, a little nervous. Aku harus remind myself terus menerus kalau it's not about me. It's about people who listen. It's about narasumbernya, gimana biar mereka nanti bisa menyampaikan insight mereka dengan baik. Aku hanya menjadi wadah, dan semoga aku bisa melaksanakan itu dengan baik. Aku akan siap-siap. I wanna enjoy my preparation. Kalau bisa nyanyi-nyanyi untuk ngelepasin semua nerve ini. This is my final look. Of course aku nanti pakai luaran, tapi karena kecanggu jauh, aku pengen pakai jaket aja. Nanti takutnya luarannya jadi lecek karena pakai jaket lagi. Here, can you see me? Can you see me? I hope so. This is my look on the way. I hope everything's going well. Bismillah. Dari Animal Friends Jogja. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada kesempatan ini untuk berdiskusi dan memberikan insight. Hai, aku akhirnya sampai di kamar setelah sekitar 1 jam perjalanan dan makan dulu di luar tadi. It's a long day dan banyak hal yang akhirnya aku pelajarin untuk diriku sendiri dan juga pengetahuan di luar apa yang aku tahu. Tapi memang banyak hal yang aku rasa aku masih jauh dari kata sempurna. Misalnya di sisi kesiapan untuk basa-basi,
yang kayak basa-basi profesional. I don't really know what does that mean. Aku ngerasa kayak kurang. This is my first time memoderatori percakapan diskusi secara langsung. So there is a lot of rooms for improvement, of course, but at least I'm so happy today because I made it. Aku melawan rasa takutku. It's a great experience actually. Kamu udah bekerja keras, Vena. Kamu udah ngerjain part kamu, and let's celebrate it. Aku tadi beli donat. Aku mau nonton hari ini. Aku udah selesai mandi dan bersih-bersih, dan aku ngerasa jauh lebih fresh. Dan terlepas dari semua hal yang masih bisa diimprove, aku pengen merayakan yang pertama keberanian aku untuk melakukan sesuatu yang di luar dari zona nyamanku. Dan yang kedua, meeting, ketemu orang baru, berinteraksi dengan orang baru. You did a great job, friend. So yeah, I will enjoy my donut. Aku beli 3 hari ini. Sekian dulu ceritaku bagaimana biasanya aku menghadapi sesuatu yang berada di luar zona nyamanku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. See you dan ketemu-ketemu lagi ya.